kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Oke adik-adik, dilipatlah tangannya, ditutup matanya, tunduk, kita berdoa. Bersyukur kami Bapa buat setiap kasih anugerah-Mu di mana Engkau masih setia menjaga kami sampai kami dapat sampai ke tempat ini untuk melakukan kegiatan kami atau aktivitas kami seperti biasanya, yaitu belajar mengajar. Kiranya apa yang kami pelajari nanti dapat berguna atau dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, begitu juga kedua orang tua kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau yang berkati mereka, Engkau yang memberikan mereka rezeki dan juga menjagai mereka. Terpuji dan termulialah nama Bapa. Amin. Oke adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang menolong sesama keluarga, yang dimana menolong sesama keluarga ini adalah menolong ayah, ibu, kakak, adik, juga kakek dan nenek. Nah, jika kita menolong mereka dalam melakukan sebuah pekerjaan, tentunya pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Selain juga menolong sesama itu penting, sesama keluarga itu penting, menolong keluarga ini juga hal yang baik untuk kita. Sebab kalau kita tidak mau menolong mereka atau mereka tidak mau menolong kita, tentu pekerjaan itu akan sangat sulit atau sangat membosankan bagi kita karena membutuhkan waktu yang lama. Tapi jika kita saling menolong, maka pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesai. Baiklah adik-adik, ingatlah itu, dilakukanlah itu di rumah dan dilaksanakanlah itu untuk menolong sesama, terutama kepada orang tua. Baiklah adik-adik, kalau saat ini kita akan membahas tentang menghormati orang tua. Nah, orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Nah, kita sebagai anak sering mendengar atau kita tahu bahwa ada 10 hukum Taurat. Nah, bunyi hukum Taurat yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, di sini ibu rasa semua ingin panjang umur. Nah, supaya kita dapat panjang umur, hal yang kita lakukan adalah menghormati orang tua. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 1 juga terdapat, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, di dalam Efesus 6 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karenalah harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, kita juga bisa menyanyikannya adik-adik supaya lebih mudah untuk dilakukan atau diingat maupun dilaksanakan di rumah. Oke, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Tinggal itu ya adik-adik. Nah, hal ini sangat mudah diingat karena diikuti dengan lagu. Oke lah. Menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Sebagai wakil Tuhan di dunia ini, orang tua berperan dalam mendidik dan membimbing kita di jalan yang benar. Kehadiran kita di dunia ini adalah berkat campur tangan Tuhan melalui orang tua kita. Nah, melalui buah cinta orang tua kita, kita dapat melihat indahnya dunia ini. Indahnya dunia ini seperti apa? Kita bisa melihat pepohonan yang indah, burung-burung yang berkicau, dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati orang tua. Salah satu contohnya, kita mengingat nasihat mereka, supaya kita tidak terpengaruh kepada hal yang buruk.
Nah, tentunya di sini adik-adik selalu mendengarkan kan nasihat-nasihat orang tuanya, atau orang tua selalu memberikan nasihat kepada kita anaknya. Nah, untuk itu didengarkanlah nasihat itu, dilaksanakan, dan jangan dilanggar. Nah, mau panjang umur. Nah, kalau kita ingin panjang umur, kita harus mengingat isi hukum Taurat yang tadi, yang dimana hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, untuk itu ada sebuah cerita untuk kita adik-adik. Didengarkan ya. Ada sebuah cerita yang pernah saya dengar. Atau ya yang pernah saya dengar. Ada seorang anak di rumah. Nah, dia disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah. Tapi dia melawan. Dia mengatakan, aku tidak mau. Ini kan waktunya untuk bermain, katanya. Dia pun bergegas pergi keluar. Nah, setelah dia bergegas keluar, dia pun menemui temannya. Setelah dia menemui temannya, dia pun berkata, Tina, ayo main, katanya. Mas Tina, tidak, aku harus terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan rumah. Aku harus membantu orang tuaku. Anak tersebut pun terdiam, sembari menunggu temannya menyelesaikan pekerjaan atau si Tina tadi. Nah, setelah Tina selesai bekerja, dia pun berkata, kamu tidak punya pekerjaan rumah ya? Atau kau tidak mau membantu orang tua ya? Dengan suara yang lumayan keras dan semangat, dia pun berkata, aku tadi disuruh orang tuaku, tapi aku tidak mau. Dalam pikirannya dia sudah merasa benar melakukan tindakan tersebut. Nah, kenapa kau tidak mau? Kata kawannya Tina tadi. Ini kan waktu saya untuk bermain, bukan melakukan pekerjaan lain. Tanya. Tina pun berkata, nah, kamu makan dari siapa? Kamu minta uang jajan dari siapa? Kamu dapat melakukan aktivitasmu dapat sebesar ini karena siapa? Tentu karena orang tua, bukan, kata si Tina. Si anak tersebut pun terdiam. Dia pun merenungkan kesalahan yang telah dia lakukan kepada orang tuanya. Nah, setelah dia merenungkannya, dia pun bergegas untuk pulang dan menghampiri ibunya yang sedang duduk di kursi tamu. Dia pun berkata, dia pun meminta maaf bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, adik-adik, tentunya kita sudah mendengar tadi kan ceritanya itu, jangan ditiru perbuatan si anak yang tidak baik tadi. Kita harus menghormati orang tua dengan melakukan perintah yang disuruh orang tua. Kita tidak boleh melawan orang tua. Oke, untuk itu mari kita dengarkan video tentang menghormati orang tua. Kita saksi supaya nanti dapat dilakukan atau dilaksanakan. Oke, baiklah adik-adik. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah tentang pohon apel. Nah, pohon apel ini kita anggap sebagai orang tua kita. Kisah tentang pohon apel. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari, si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang dia bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia memakan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah tidur di keteduhan bayangan pohon. Si bocah sangat mencintai pohon itu, dan pohon pun begitu pula. Waktu kian berlalu, si bocah menjadi besar, lalu meninggalkan pohon itu. Pohon pun merasa sedih dalam kesepian dan kesendirian.
Suatu hari, si bocah telah dewasa datang kembali dengan murung. "Nak, kenapa kamu murung? Ayo, naiklah ke badanku dan bermainlah di dahanku seperti dulu." "Maaf, pohon apel, aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak bisa bermain seperti dulu lagi." "Pohon, aku sedih tidak punya uang. Aku perlu uang. Bisakah kamu beri aku uang?" "Maaf, nak. Aku tidak punya uang, nak. Yang kupunya hanya apel. Ambillah apelku dan juallah ke pasar untuk bisa dapat uang." Si bocah bersemangat, segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali, si bocah itu tidak terlihat lagi oleh si pohon. Si pohon pun sedih dalam kesepian dan kesendirian. Hingga suatu hari, si bocah datang lagi, membuat si pohon riang gembira. Pohon berkata, "Hai nak, naiklah ke batang dan dahanku, bermainlah dan bersenang-senanglah." "Maaf pohon, aku tidak ada waktu untuk bermain-main. Aku butuh sebuah rumah untuk tempat tinggal keluargaku. Bisakah kamu memberinya?" tanya si bocah dengan berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Potonglah dahan-dahanku. Kamu bisa menggunakan dahan-dahan itu untuk membuat rumah." Si bocah segera memotong-motong dahan pohon itu, lalu membawanya pergi. Namun lama setelah itu si bocah tidak datang lagi. Suatu saat si bocah datang lagi dengan wajah yang sedih. Pohon berkata, "Kenapa kamu sedih, nak? Ayolah, bermainlah di batangku." "Aku sudah tua, sudah tidak bisa bermain lagi. Aku banyak masalah dan aku ingin melupakannya. Aku butuh sebuah perahu untuk menenangkan diri ini berlayar ke laut. Bisakah kamu memberiku sebuah perahu?" "Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira." Si bocah segera menebang pohon itu, kemudian membuatnya perahu. Dengan menggunakan perahu itu, si bocah pergi berlayar meninggalkan pohon. Setelah sekian lama, si bocah pun kembali datang. Si pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun sekarang yang bisa aku berikan padamu." Si bocah berkata, "Aku pun sudah tua. Aku hanya butuh tempat yang tenang untuk beristirahat, karena aku sangat letih." "Tepat sekali, aku pun pohon yang sudah tua. Tepat kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku." Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon itu untuk beristirahat. Kawan-kawan, pohon ini sama seperti ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang kita berikan pada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia. Nah, adik-adik, susunlah kalimat di bawah ini. Ayahmu di tanah umur Tuhan kepadamu, ibumu hormatilah, dan supaya yang lanjut diberikan Allah. Nah, jadi adik-adik,
Susunlah kalimat di bawah ini menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Jika adik-adik sudah mengetahui hukum isi Taurat yang kelima, maka adik-adik akan dapat menyelesaikan rangkaian kata berikut ini. Silakan ditulis di bukunya dan diurutkan bagaimana urutan yang benar atau kata-kata yang benar dalam kalimat berikut ini. Ibu berikan waktunya untuk menulis. Oke adik-adik, berikut adalah video atau cerita yang dapat kita lihat melalui Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu. Bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu, Debbie.
Yuk. Aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada Bapak dan Ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, adik-adik setelah tadi mendengar videonya, makna yang dapat kita ambil dari situ adalah sama seperti yang Ibu katakan tadi, menghormati orang tua. Karena kalau kita tidak menghormati orang tua, kalau kita melawan orang tua, kita akan mempunyai dosa. Nah, jika kita mempunyai dosa, kita akan masuk neraka. Neraka, siapa di sini yang mau masuk neraka? Tempat iblis. Tentunya tidak semua, karena tidak ada yang mau, karena adik-adik tidak semua orang mau masuk neraka. Nah, ada poin penting yang dapat kita ambil dari menghormati orang tua ini. Yang pertama, kita masuk surga. Nah, jika kita menghormati orang tua, kita sebagai anak akan masuk surga. Dan yang kedua, orang-orang akan menyayangi kita. Kenapa dikatakan menyayangi kita? Karena kita menghormati mereka. Tentunya kalau kita menghormati orang tua, pasti orang lain akan banyak yang menganggap kita adalah orang yang baik, orang yang taat kepada orang tua. Nah, perintah menghormati orang tua ini mencakup yang pertama itu menghargai mereka. Kalau kita berterima kasih kepada mereka atas apa yang orang tua lakukan untuk kita, itu berarti kita menghargai mereka. Kita bisa tunjukkan penghargaan kita dengan mendengarkan nasihat mereka. Nah, di dalam Amsal 7 ayat 1 dikatakan demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Nah, di ayat Alkitab ini juga kita disuruh untuk selalu berpegang teguh kepada perkataan orang tua kita. Dan simpanlah perintah yang dikatakan orang tua, berarti
Apa yang dikatakan orang tua itu harus kita simpan di dalam hati kita dan kita laksanakan. Dan di dalam Amsal 7 ayat 2 juga dikatakan, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Nah, jika kita berpegang pada perintah Allah dan perintah orang tua, kita akan hidup. Dan kita harus menyimpannya itu sama seperti biji mata kita. Nah, yang selanjutnya di dalam Amsal 7 ayat 23 juga dikatakan, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah, di sini juga kita perlu mendengarkan Amsal 23 ayat 6 dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalanku. Nah, kita sebagai anak juga harus memberikan hati kita. Memberikan hati bukan berarti hati yang di dalam ini kita berikan, tidak. Melainkan memberikan hati itu adalah mendengarkan dengan baik, baru melaksanakannya. Nah, yang kedua, menaati mereka. Kita perlu menghormati orang tua, terutama saat kita muda, karena kita tahu bahwa mereka diberikan wewenang oleh Allah. Nah, menaati mereka. Sekalipun kita sudah besar, sekalipun kita sudah menjadi orang tua, kita harus tetap menghormati orang tua kita. Karena mereka adalah orang yang lebih tua dari kita. Kita harus tetap menghormati mereka, walaupun kita sudah menjadi orang tua. Nah, untuk itu adik-adik, didengarkanlah nasihat orang tuanya, didengarkanlah nasihat dari orang-orang yang lebih tua, jangan dilawan. Sebab orang yang melawan nasihat orang tua adalah orang yang tidak punya moral, orang yang tidak punya etika, atau orang yang brutal. Tentunya adik-adik tidak mau kan jadi orang yang brutal atau orang yang buruk di mata orang lain. Maka dari itu, hormatilah mereka dari sekarang, lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu sebagai anak ya adik-adik. Diingatlah itu, dilaksanakan dan diingat. Oke, baiklah adik-adik. Untuk mengakhiri pelajaran kita, Ibu menyampaikan sedikit tugas yang akan dilaksanakan. Nah, tulislah di dalam kertas atau bukumu apa nasihat dari ibu, apa nasihat dari ayah. Oke, sudah? Oke, ditutuplah bukunya. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Terlebih dahulu kita bernyanyi. Dalam Yesus. 1, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, dilipatlah tanganmu, ditutup matanya, tunduk kita berdoa. Intinya kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu di mana kami telah siap melaksanakan aktivitas kami belajar mengajar ini Bapak. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat hari ini dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Karena kami telah mendengarkan tentang bagaimana menghormati orang tua. Ya Bapak, kiranya berikanlah kepada orang tua kami rezeki, kesehatan, panjang umur. Berkatilah segala aktivitas yang mereka lakukan ya Bapak, agar dapat mengarahkan dan mendidik kami anak-anaknya hingga kami tua nanti ya Bapak. Segala permohonan ini ya Bapak, kami mohon ampun kepadamu. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat ya Bapak. Terpuji dan termulialah namamu. Amin.
Oke, baiklah adik-adik. Karena pelajaran kita sudah berakhir. Oke, shalom dan selamat pagi untuk kita semua.